Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulya. Saya akan melakukan live coding tentang tutorial JavaScript asynchronous. JavaScript asynchronous. Pada pertemuan ini saya akan membahas JavaScript asynchronous, yaitu cara JavaScript menangani tugas yang membutuhkan waktu untuk selesai tanpa menghentikan eksekusi program. Secara default, JavaScript berjalan secara sinkronus dan single-threaded, sehingga perintah dieksekusi satu persatu. Namun dalam banyak kasus, seperti mengambil data dari server atau menunggu proses tertentu, diperlukan mekanisme asinkronus agar program tetap responsif. JavaScript menyediakan tiga metode utama untuk menangani asinkronisme, yaitu callback, promises, dan async await. Setiap metode memiliki cara kerja dan keunggulan masing-masing. Perbedaan sinkronus dan asinkronus. Yang pertama ada sinkronus. Kode dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Setiap perintah harus selesai sebelum perintah berikutnya dieksekusi. Dapat menyebabkan blocking, di mana satu tugas yang lambat menghentikan tugas lainnya. Kemudian ada sinkronus. Kode dapat dijalankan tanpa harus menunggu perintah sebelumnya selesai, memungkinkan eksekusi non-blocking, sehingga proses lain tetap berjalan. Digunakan untuk operasi seperti pengambilan data dari server, menggunakan Ajax Fetch API, dan juga menggunakan timer. Kode sinkronus dan asinkronus. Di sini ada kode sinkronus, di mana dia akan mengeksekusi kode secara berurutan. Dan juga ada asinkronus menggunakan properti set timeout. Baiklah, saya akan membuat di sini saya akan membuat folder. Nama file pertama yaitu HTML. Ini saya akan membuat struktur HTML sederhana. Di sini nama title-nya saya buat synchronous JavaScript. Saya akan membuat H2 yang berisi sinkronus JavaScript, itu data pelanggan ya. Oke. Kemudian ada div dengan ID output. Sini tempat outputnya. Dan juga di sini ada scripters kita buat akan synchronous.js. Baiklah, ini saya akan saya akan membuat file js. Copy aja ini. Copy. Oke. Sama saya akan membuat DOM function nama functionnya log to patch dengan nama parameter message.
Kemudian di dalamnya output div dom dokumen get element ID, ada output tadi ya. Kemudian output div buat inner HTML, message plus breakline. Kemudian saya akan membuat program sinkronusnya. Jadi gunanya ini itu untuk menampilkan output pada browser dengan menggunakan DOM. Kemudian pertama saya akan memanggil function log to patch dengan nilai program di mereka membuat function proses data pelanggan. Data pelanggan. Pertama saya akan memanggil function ini ke dalam function ini. Log to patch dengan memproses data pelanggan. Sorry, bukan ini. Tanda ini proses data pelanggan nama kemudian variabel start dengan objek dengan date titik now. Terus saya menggunakan while loop dengan condition date titik now kurang start durasi durasi 1000. Nah, ini loop ini yang akan memblokir eksekusi selama durasi detiknya. Kemudian di sini saya akan membuat log to patch lagi. Log to patch ini data pelanggan. Data pelanggan, nama pelanggannya yang berhasil disimpan ya. Hasil diproses dalam berapa durasi kita buat sini. Ini parameternya belum. Ini ada nama, durasi. Durasi detik. Oke. Kemudian saya akan membuat function. Bentar, saya akan jalankan dulu. Server. Ya. Function dengan variabel simpan data pelanggan. Dengan nama parameter nama log to patch untuk menampilkannya di browser, menyimpan
data pelanggan, nama, kemudian sini kita buat waktu tadi, copy aja ini. Ini 2, maka simulasi proses simpan datanya selama 2 detik. Kemudian kita panggil lagi function log to fetch untuk sini kita tulis data pelanggan, nama telah disimpan. Oke. Kemudian kita jalankan proses fungsi secara sinkronus atau blocking tersebut. Oke, buat sini pertama kita akan memanggil proses data pelanggan. Di sini Budi dengan durasinya 3. Kemudian hapus. Saya hapus ini manggil function simpan data pelanggan. Ini Budi. Kemudian log to fetch ini untuk program selesai. Proses data pelanggan Budi. Jangan Budi lagi, kita kasih Putri. Durasi 4. Kemudian ada simpan datanya. Simpan data pelanggan, kasih Putri. Oke. Sini sudah refresh. Jadi ini merupakan sinkronus JavaScript dengan kasus data pelanggan, di mana setiap baris kodenya itu akan dijalankan secara berurutan dan memblokir eksekusi berikutnya sampai selesai. Kemudian saya akan membuat file atau mengubah codingan sinkronus ini menjadi asinkronus. Oke, saya akan copy ini menjadi asinkronus HTML. Kemudian yang ini menjadi synchronous.js. Oke. Ini saya akan ambil script file asynchronous.js. Lalu di sini saya akan mengubah dari sinkronus menjadi asinkronus menggunakan properti setTimeout. Saya akan sinkronus. Oke. Sini saya akan menggunakan callback dan juga menggunakan setTimeout. Kita hapus, kita buat di sini di bawah sini set timeout. Oke. Set timeout dengan durasi tadi, durasi 1000. Di sini function kita copy ini, saya copy masukkan ke dalam function set timeout. Kemudian saya membuat callback. Ini callback. Oke.
dengan parameter tadi yaitu nama. Ini saya hapus. Pokoknya disimpan data pelanggan ini saya buat juga set timeout p. Saya copy. Oke. Callback-nya saya hapus. Kemudian dengan waktu 2 detik sini saya akan, karena tadi proses data pelanggan itu ada 3 parameter, yaitu menggunakan callback, maka kita akan memanggil di sini function simpan data pelanggan. Di sini ini callback, ini function. Kemudian di sini juga ada, ya berarti ini kita hapus, dan juga di sini kita memanggil juga simpan data pelanggan. Maka salah, bukan yang ini. Sebelum saya jalankan, oke. Jadi di sini itu merupakan asynchronous JavaScript, itu data pelanggan. Menggunakan set timeout untuk beberapa detik tanpa memblokir eksekusi berikutnya. Jadi eksekusi kode selama beberapa detik tanpa memblokir eksekusi berikutnya. Proses lain akan tetap berjalan, sementara JavaScript menunggu set timeout selesai. Ini data pelanggan, nama telah disimpan, dan juga ada function log to page ini berada di dalam set timeout. Saya refresh. Di sini program dimulai memproses data pelanggan Budi program selesai. Di sini maka beberapa detik akan muncul data pelanggan Budi berhasil diproses selama 3 detik, menyimpan data pelanggan Budi, kemudian data pelanggan Putri berhasil diproses dalam 4 detik, menyimpan data pelanggan Putri. Ini menggunakan set timeout. JavaScript callback. Dalam JavaScript, callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil setelah fungsi tersebut selesai dieksekusi. Callback digunakan untuk menangani operasi asinkronus seperti membaca file, mengambil data dari API, atau menunggu waktu tertentu sebelum menjalankan kode berikutnya. Mengapa callback dibutuhkan? JavaScript berjalan secara sinkronus dan single-threaded, sehingga tanpa mekanisme asinkronus, program harus menunggu satu tugas selesai sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Callback memungkinkan eksekusi kode tetap berjalan tanpa menunggu tugas yang membutuhkan waktu lama. Dan juga ada nama callback hell. Callback hell ini terjadi ketika ada banyak callback bersarang dalam satu fungsi. Struktur kode menjadi sulit dipahami dan dikelola. Di sini ada kode JavaScript. Yang ini ada file callback basic. Di sini ada 2 function, yaitu function proses data dan function selesai. Dalam function proses data ini terdapat 2 parameter, satu nama dan satu callback. Di mana nanti di sini function selesai ini akan menjadi parameter pada function proses data ketika dipanggil. Di sini ada proses data Budi, selesai. Ini merupakan function selesai. Kemudian ada callback asynchronous. Di sini ada function fetch data. Di dalamnya ada properti set timeout dengan waktunya yaitu 2 detik. Dalam set timeout ini terdapat 2 parameter, waktu dan juga function. Dan lognya yaitu data berhasil diambil. Di sini parameter pada fetch data ini adalah callback, di mana nanti diisi dengan function. Function proses data, console.log memproses data. Di sini proses data akan menjadi parameter ketika fetch data dipanggil. Kemudian di sini ada callback hell. Callback hell ini merupakan JavaScript
callback di mana functionnya itu bersarang. Dan callback hell terjadi di bagian sini. Di sini terdapat ada 4 function. Di mana callback hell ini susah dikelola dan dipelihara kodenya. Kemudian lanjut, saya akan membuat program yaitu text transform HTML. Nama tag HTML struktur HTML. Di sini saya akan membuat text transform. Di sini saya akan membuat H2 animasi. Baik, saya jalankan dulu. Ctrl Shift P, live server, open with live server. Di sini saya animasi perubahan teks. Oke. Lalu di sini saya akan membuat button dengan ID ubah teks. Sini saya buat ubah teks. Dan ada tag P. Tag P dengan ID itu teks. Klik. Di sini saya isi klik tombol untuk mengubah ukuran teks. Saya akan membuat script JavaScript-nya. Ini button. Seperti ada yang salah. Oh, T-nya ada 2. Baru bisa. Sini pertama saya akan membuat function ubah ukuran. Function namanya ubah ukuran. Ada callback dengan parameter yaitu callback. Callback. Kemudian saya akan membuat set time out dengan waktu itu 1 detik 1000. Di sini saya akan membuat DOM untuk memperbesar ukuran teks. Itu ada dokumen get elemen ID-nya tadi itu ini teks dan style, lalu font size dengan ukuran 30 px. Lalu dalam ini ada callback, function callback. Lalu saya akan membuat function untuk mengubah warna teks setelah ukuran itu berubah. Yang pertama yaitu function. Kita membuat function. Nama parameternya adalah ubah warna. Tidak ada parameter. Ini saya akan menggunakan set timeout lagi. Saya copy, paste. Lalu di sini saya akan membuat colornya red. Oke. Dengan delay 1 detik. Kemudian saya akan membuat event listener untuk menangani klik pada tombol ubah teks ini. Pertama dokumen get elemen ID ini teks
Salah, pertama itu ada ini, ambil ini ID ini, ubah teks, lalu add event listener menggunakan add event klik, add event listener, klik, terus ada function. Di dalam add event listener ini tidak menggunakan nama function dan juga parameter. Push. Lalu di sini saya dokumen get element text lagi, get element ID text, copy, R. Ini inner HTML, inner text, ukuran teks sedang berubah. Lalu saya akan memanggil function ubah ukuran. Kemudian saya akan memanggil function ubah ukuran. Karena ubah ukuran ini callback, maka kita akan membuat dia function di sini. Sebagai parameter, saya membuat raw function saja. Sini saya akan dokumen get element ID, yaitu teks juga. Teks inner teks sekarang berubah warna. Sekarang berubah warna. Baik, ukuran teks sedang berubah. Sekarang berubah warna. Kita buat itu belum buat style. Stylenya body. Ada font family-nya, saya kasih tuh. Font family-nya tetap. Text align, center. Untuk margin top-nya 50 px saja. Untuk teksnya font size-nya itu 20 px. Ada font weight-nya bold, transition, ini 0,5 detik ya. Oke, saya tes. Belum berubah warna. Kenapa belum berubah warna? Di sini saya lihat style titik text. Oke, get element ID inner text. Oh ya, function ubah warnanya belum saya panggil di dalam ubah ukuran ini. Ubah warna. Function ubah warna. Ubah teks. Ya, sudah berhasil. Sekarang teks sudah berubah dari warna hitam menjadi warna merah. Jadi callback itu, JavaScript callback itu adalah function yang dijadikan parameter pada function lain. JavaScript Premises. Apa itu premise? Premise adalah fitur JavaScript untuk menangani operasi asinkronus secara lebih mudah dan terstruktur. Premise digunakan untuk menangani tugas yang membutuhkan waktu, seperti mengambil data dari server atau membaca file. 3 status premise, yaitu ada pending, fulfilled. Pending itu premise sedang dalam proses, fulfilled premise berhasil diselesaikan, rejected premise gagal dijalankan. Keunggulan premise menghindari callback hell.
kode lebih mudah dibaca dan dikelola, bisa menggunakan property then untuk menangani hasil sukses dan catch untuk menangani error. Dan ada kode JavaScript promise. Itu ada console.log memulai proses. Di sini ada variable untuk objek promise yaitu fetch data, new promise, dan function dalamnya ada set timeout. Kemudian ada fetch data titik then ini untuk yang berhasil console.log hasil, dan ini untuk yang error bagian catch. Lalu kok di bawah ini ada proses masih berjalan. Saya akan membuat ke JavaScript script. Saya akan buat coffee order menggunakan JavaScript premise. Akan membuat tag HTML sederhana. Ini pemesanan kopi, saya run. Pemesanan kopi. Pertama saya akan membuat div container dengan nama kelas container. Terus saya akan membuat A2 yaitu pemesanan kopi. Dan saya akan membuat drop down untuk jenis kopinya dengan text select dengan namanya di sini hapus. Saya ganti pakai ID yaitu coffee type. Kemudian buat option ada 4. Ini value-nya espresso, ini espresso, ini latte, kemudian di sini ada cappuccino, lalu di sini cappuccino, dan sini value-nya americano. Ini americano. Udah bisa nih drop down-nya. Lalu saya akan membuat tombol untuk button. ID-nya yaitu order button. Dengan nama buttonnya itu pesan kopi. Kemudian ada tag P untuk menampilkan status pesanan dengan ID status. Membuat text script untuk JavaScript. Jadi saya akan membuat function pesan kopi, itu simulasi untuk pemesanan kopi menggunakan promise. Yang pertama saya akan membuat function dengan nama pesan kopi. Sini nama parameternya itu jenis. Jadi saya menggunakan dokumen DOM yaitu get element ID dari status. Itu status tadi. Titik inner text. Sini
dengan sedang membuat jenis kopinya apa gitu, jenis. Kemudian sorry, ini saya belum membuat return ya. Ini berada di dalam mengembalikan new menggunakan promise ini hapus, ini berada di sini. Lalu ada dua parameter yaitu resolve dan juga reject. Lalu di bawahnya saya akan membuat set timeout di bawah DOM ini, yaitu set timeout. Dimana dengan 3 detik waktunya. Set timeout ini simulasi untuk pembuatan selama 3 detik. Jadi di sini saya akan membuat sebuah kemungkinan ya, berhasil atau tidaknya pembuatan pemesanan kopi itu, yaitu suksesnya, sukses, terus match dengan titik random, function random 0,2. Kemudian di sini jika dia sukses, if jika dia sukses, maka dia resolve jenis jenis siap dinikmati. Kemudian jika dia tidak sukses, maka dia reject di sini. Maaf, jenis kopi ini sedang habis. Oke. Okay. 3000. Lalu saya akan membuat event listener untuk tombol pemesanan. Menggunakan dokumen get element ID, yaitu order button tadi. Ini, ngambil yang sini saya buat element order button. Benar. Ini U-nya. Order button add event listener menggunakan klik dan membuat function tanpa nama dan parameter. Sini dalam function ini saya akan membuat variabel jenis kopi. Jenis kopi itu dokumen dari coffee type tadi. Ini. Menggunakan DOM nih, coffee type ID-nya. Coffee, tulisannya ada type. 2A-nya. Type. Oke. Kemudian titik value, titik value, saya akan memanggil pemesanan pesan kopi jika tombol button klik.
function pesan copy tadi. Dan ini jenis kopinya. Oh, ini promise-nya, dan ada raw function. Raw function. Dan juga catch jika terjadi error. Catch. Catch. Sini message-nya kasih dengan nama parameternya itu message. Kemudian di sini dokumen get elemennya titik inner text message. Oke. Kemudian di sini jika dia gagal, ini error. Error. Error dokumen statusnya yaitu inner text lagi dengan error. Oke. Saya refresh. Di sini kita pemesanan latte, pesan kopi dalam waktu 3 detik. Sedang error. Latte, pesan kopi, bentar. Order button, ada pesan kopi, ada jenis, click function coffee. Pesan kopi, jenis kopinya. Oh, ini udah benar. Kemudian ada coffee type. Jenis ini coffee type ya. Oke, saya tes pemesan latte. Sedang membuat latte. Ini 80, ini artinya variabel ini dengan menggunakan properti random itu 80% kemungkinan berhasil dan 20% gagalnya. Ini saya tes lagi cappuccino, pesan sedang membuat, apakah dia berhasil atau tidak. Ya, cappuccino siap dinikmati. Lalu tes lagi di latte, apakah berhasil atau tidak. Latte siap dinikmati. Di sini saya menggunakan return new promise untuk simulasi pemesanan kopi. JavaScript async await. Apa itu JavaScript async await? Merupakan fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani kode asinkronus dengan cara lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan dengan callback atau promise. Async digunakan untuk mendeklarasikan fungsi mengembalikan promise. Await digunakan untuk menunggu hasil dari promise tanpa menggunakan then atau catch. Keunggulan dari asynchronous await ini lebih mudah dibaca, mirip dengan kode sinkronus tanpa then berantai. Kemudian mengurangi callback hell atau struktur lebih bersih, lebih mudah ditangani, error bisa ditangkap dengan try catch. Ini merupakan kode JavaScript async await dengan nama get user data dan juga menggunakan try catch. Oke. Di sini saya akan membuat search film. Search film .html. Membuat struktur sederhana ini saya run. Oke.
Saya akan membuat title-nya yaitu pencarian film. Pertama saya akan membuat div container H2 pencarian film. Kemudian input, tag input, type-nya text, ID, search, input. Kemudian untuk name-nya saya hapus. Saya hanya membutuhkan ID, terus placeholder, masukkan judul film. Saya akan membuat button untuk pencarian dengan ID search button. Di sini cari. Kemudian saya div untuk menampilkan hasil pencarian. ID di kelas movie details. Oke, saya akan membuat script JavaScript. Saya akan membuat di sini ada API key. Di sini saya akan membuat variabel API key. Mana saya sudah API key saya sudah mengambil API key di OMDB API. Di sini saya sudah daftar menggunakan email dengan free 1000 daily limit. Oke, di sini API key-nya saya ketik dulu dengan nilai API key. Kemudian saya mengambil elemen HTML di 3 ini, mulai dari search input, search button, dokumen, get, elemen ID, search button, yang ini, kemudian yang ini, saya copy, paste. Kemudian di sini ada movie detail, saya copy di ID-nya. Kalau letak di sini. Ya. Lalu saya akan membuat event listener untuk tombol pencarian. Di search button, add event listener dengan klik menggunakan async function raw function. Terus saya akan mengambil nilai input dengan nama variabel movie detail, movie title, search input titik value frame. Kemudian jika mengambil fungsi pencarian film, if else
movie title. Jika berhasil, dia menggunakan await di sini. Await fetch movie list function movie title. Awaitnya. Kemudian saya menggunakan alert di sini. Jika tidak, dia tidak masuk. Jika inputnya kosong, maka saya akan ngetik silakan masukkan judul film. Oke. Lalu saya akan membuat fungsi untuk mengambil daftar filmnya dengan menggunakan async await, async function, function dengan nama fetch movie list yang ini. Fetch movie list dengan parameternya title. Kemudian untuk URL API-nya API URL. Di sini untuk URL-nya saya sudah ngambil dari email, saya copy aja dari Notepad. Kemudian saya akan membuat menampilkan indikator loading movie detail inner HTML dengan tag P mencari film. Oke. Kemudian saya menggunakan try catch untuk loading selama 2 detik dan juga mengambil data menggunakan patch dan dari API datanya. Variable respon. Saya menggunakan await dulu. Try catch. Sini await menggunakan premise. Kembalikan resolve. Set time out. Oke. Itu resolve dengan 2 detik. Oke. Kemudian mengambil data dari API. Respon await menggunakan await untuk ngambilnya fetch. Ini URL kemudian ada variabel datanya, responnya itu berupa JSON. Kemudian jika filmnya ditemukan, if data titik response true,
Kemudian memanggil function display display movie list belum, saya buat di sini display list movie list data search. Ya, respon jika true maka dia akan masuk ke function display movie list. Nanti saya akan membuat function display movie list. Nah, jika gagal maka movie details inner HTML-nya ini di sini film tidak ditemukan. Kemudian untuk errornya log ini error error movie detailnya copy ini aja. Inner HTML terjadi kesalahan saat mengambil data. Saya akan membuat berikutnya adalah function display movie list yang ini. Oke, menggunakan async wait function dengan nama display movie list, parameternya movies, kemudian movie details, inner HTML setelah menampilkan maka dikosongkan lagi data itu, movie detailnya. Kemudian kita untuk mengambil detailnya itu, filmnya itu secara sinkronus dengan 5 film. For of movie dari movies titik slice menggunakan property slice null di index ke-5. Kemudian wait fetch movie list movie details. Nanti saya akan membuat movie details dulu. Saya akan membuat dulu di sini function fetch movie details. Fetch movie detail. Ini fetch movie details dengan parameternya saya kasih nama IMDb ID. Dan ini untuk mengambil dan menampilkan detail film berdasarkan IMDb. Kemudian di sini isi dulu. Movie titik ID IMDb ID, lalu URL-nya di sini merah function URL PJ ini untuk URL mengambil dan menampilkan detail film
berdasarkan IMDb ID-nya. Copy, paste di sini. Ini IMDb ID. Kemudian saya akan menggunakan try catch untuk mengambil detail dari API datanya. Try catch. Sini response, await, fetch. Itu URL ini. Kemudian variable movie, await, yang ini, copy paste. Jika film ditemukan, maka movie titik response true. Saya akan membuat itu dengan ID movie element namanya. Movie element dokumen create elemen div. Kita buat elemen div. Kemudian movie elemennya itu di dalam div ini kita akan membuat tag dengan inner HTML dalam ini div ini. Nah, jika berhasil, maka movie elemen inner HTML menggunakan backtick. Di sini inner HTML-nya saya copy paste saja dari Notepad. Ada genre, director, actors, plot, and IMDb ratingnya. Kemudian di sini saya akan memanggil movie details, happen child dari movie element ini. Movie element, dan untuk saya hapus errornya. Ini ada, saya salin aja yang ini. Copy paste di sini. Ya, untuk API key-nya belum saya isi. Saya ganti. Nah. Oke, di sini saya akan melakukan pencarian film. Nah. Itu Harry Potter. Cari film, dan sini telah tampil 5 film Harry Potter. Atau Superman, search, mencari, loading, dan ini keluar film Batman versus Superman dan 4 film lainnya. Untuk async await itu ini function ini menggunakan async await, dan function display movie list, function fetch movie details, dan juga di sini menggunakan DOM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.